Namaste, Namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dijauhkan dari sifat keserakahan. Jangan lupa subscribe Lestok Movie dan follow sosial media Lestok Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Lestok Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Cold Case. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Prithviraj Sukumaran dan disutradarai oleh Tanu Bala. Film ini bercerita tentang misteri penemuan tengkorak bergigi satu yang ditemukan di pinggir danau. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Satya adalah polisi, Meda adalah jurnalis, Harita adalah pengacara, Eva adalah anak tunggal. Meda adalah jurnalis yang bekerja di stasiun televisi yang bertugas membuat program acara tentang cerita mistis. Akhir-akhir ini, acara Meda mengalami penurunan rating. Meda terus disindir oleh salah satu bosnya bernama Rosni. Rosni adalah istri direktur stasiun televisi itu sekaligus anak pemilik stasiun televisi. Meda telah bercerai dengan suaminya. Ia berencana menyewa rumah kecil di pinggir desa bersama anak gadisnya. Meda juga mempunyai adik yang meninggal karena bunuh diri. Adik Meda memberikan sebuah boneka kepada anak Meda. Sejak itu, anak Meda sangat menyukai boneka itu. Beberapa hari kemudian, Meda bertemu dengan pemilik rumah yang menyewakan rumahnya. Setelah melihat-lihat rumah itu, Meda merasa cocok dan langsung menyewanya. Suatu pagi, seorang nelayan menemukan tengkorak di dalam kresek sampah di pinggir danau di Provinsi Kerala. Berita ini menjadi trending topik di media. Kapolsek memerintahkan polisi bernama Satya untuk menindaklanjuti hal ini. Satya langsung pergi ke TKP. Di TKP, Satya menemukan tengkorak bergigi satu. Kepolisian belum bisa menyimpulkan apapun. Oleh karena itu, Satya mulai melakukan penyelidikan. Satya bertemu dengan dokter di universitas. Dokter itu mengatakan, "Pak Satya, dilihat dari bentuk tengkoraknya, ini adalah kerangka kepala wanita berumur kisaran 25-30 tahun. Kerangka ini sudah berumur lebih dari 1 tahun. Lebih tepatnya, korban tewas di bulan September 2019. Kepolisian kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak ditemukan kerangka bagian tubuh lain di sekitar danau. Satya yakin bagian tubuh lain korban dibuang di tempat yang berbeda-beda. Satya melakukan rapat dengan anak buahnya. Dari 228 laporan hilangnya seorang wanita di Provinsi Kerala, ada 37 wanita berumur 25-30 tahun. Satya memerintahkan anak buahnya untuk mencari data-data lengkap mengenai 37 wanita itu. Kemudian, data itu akan dicocokkan dengan data anatomi tengkorak yang ditemukan. Setelah memindahkan barang-barangnya ke rumah kontrakan yang baru, Meda bertemu dengan Harita, salah satu temannya yang berprofesi sebagai pengacara. Mereka berdua membicarakan hak asuh anak Meda. Di tengah perbincangan, Harita menawari Meda untuk membeli rumah, proyek peninggalan ayah Harita, tetapi Meda menolak karena Meda ingin fokus memenangkan hak asuh anaknya terlebih dahulu. Selama tinggal di rumah kontrakan, Meda mengalami hal-hal mistis, seperti ada beberapa helai rambut di dalam wastafel, laba-laba di dalam es batu, luka memar di leher setelah diberi es anaknya, dan kulkasnya yang bergoyang. Malam hari, saat Meda dan anaknya tertidur lelap, seluruh kamarnya dibanjiri dengan air. Meda kaget melihat hal itu. Besok pagi, Meda curhat kepada temannya di kantor. Meda merasa bahwa di rumahnya ada roh halus. Temannya menyarankan agar Meda berkonsultasi dengan paranormal bernama Zara. Sore hari, Meda dan temannya pergi ke rumah Zara dan membicarakan hal itu. Zara mengatakan, "Meda, roh ada di sekitar kita. Jika roh mempunyai gelombang yang sama terhadap sesuatu, ia akan muncul. Hal semacam ini biasanya kita sebut dengan hubungan spiritual."
Kebanyakan hubungan spiritual muncul saat jam 3 sampai jam 4 subuh. Weekend ini aku akan melakukan scrying di rumahmu. Dokter forensik mulai mencocokkan data anatomi digital 37 wanita dengan tengkorak yang ditemukan. Setelah mencocokkan, hasilnya tidak ada yang match. Dokter forensik menawarkan opsi lain kepada Satya, yaitu dengan merekonstruksi ulang secara digital tengkorak yang ditemukan, lalu mencocokkan dengan data 37 wanita yang hilang. Satya terus membicarakan kasus ini dengan anak buahnya. Tiba-tiba, Paman Satya menunggu di depan kantor polisi. Mereka berdua mengobrol. Paman Satya adalah orang pemabuk yang suka jalan-jalan keliling India untuk memperdalam ritual agama. Paman Satya sering meminta uang kepada Satya. Karena kasihan, Satya memberinya uang. Dari perbincangan Satya dan pamannya, Satya berasumsi korban tidak memiliki keluarga. Karena jika ada orang yang hilang yang memiliki keluarga, pastilah keluarganya melaporkan kepada kepolisian. Tetapi di kepolisian tidak ditemukan data yang cocok dengan tengkorak yang ditemukan. Artinya, korban mungkin yatim piatu atau laporan hilangnya korban tidak dilaporkan kepada polisi. Satya masih penasaran dengan gigi satu pada tengkorak, karena biasanya jika mayat terendam lama di dalam air, maka semua giginya akan hancur. Satya bertemu dengan dokter ahli gigi di Chennai. Dokter ahli gigi itu mengatakan, "Pak Satya, dari X-ray tengkorak bergigi satu ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa korban melakukan transplantasi gigi sebelum meninggal." Satya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek setiap rumah sakit gigi yang mempunyai pasien transplantasi gigi. Tengah malam, Zara mendatangi rumah Meda untuk melakukan scrying guna mencari tahu siapa roh halus yang berada di rumah Meda. Zara meletakkan peralatannya di atas meja dan mulai membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu, Zara bertanya kepada makhluk halus tersebut, "Who are you?" Roh halus tersebut memberitahu namanya dengan membimbing tangan Zara agar menulis sesuatu di pasir. Di sisi lain, setelah mencari beberapa data di rumah sakit gigi, anak buah Satya akhirnya berhasil menemukan nama pasien yang melakukan transplantasi gigi. Anak buah Satya mengirim data wanita itu ke email Satya. Ternyata wanita itu bernama Eva Maria. Setelah menyebutkan jati dirinya, ruh Eva keluar dari kulkas Meda. Beberapa waktu kemudian, Meda seringkali mengalami mimpi buruk seperti anak gadisnya terkunci di dalam kulkas dan lain-lain. Meda bingung dan bertanya-tanya, ada apa dengan kulkas itu? Meda tidak menyukai kulkas itu. Meda ingin bertemu lagi dengan Zara dan menanyakan hal ini. Anak buah Satya menemukan ID KTP Eva. Dokter forensik juga selesai membuat rekonstruksi ulang tengkorak digital. Satya lalu mencocokkan foto KTP itu dengan rekonstruksi ulang digital dan ternyata benar. Foto itu match dengan data-data yang ada. Kepolisian memastikan tengkorak itu milik wanita bernama Eva. Satya langsung pergi ke alamat Eva yang tertera di ID KTP Eva. Sesampainya di sana, Satya bertemu dengan maklar properti yang menceritakan keluarga besar Eva. Eva adalah anak tunggal. Eva lahir dari buah pernikahan ayahnya bernama Philip dengan istri pertamanya Philip bernama Mary. Setelah meninggalnya Mary, Philip menikah lagi dengan wanita bernama Lizzie. Pernikahan Philip dan Lizzie dikaruniai 2 anak. Lizzie sangat membenci Eva sebagai anak tiri. Karena hubungan Lizzie dan Eva terus memburuk, Philip memutuskan untuk menyekolahkan Eva di sekolah asrama. Beberapa tahun kemudian, Philip meninggal dunia. Semua kekayaan milik Philip berupa rumah dan emas diatasnamakan Eva. Eva kemudian kembali ke sini dan menjual semua harta ayahnya. Setelah mengetahui itu semua, Satya pergi ke rumah Lizzie. Lizzie mengatakan, "Aku tidak tahu di mana Eva dan aku tidak mau tahu di mana Eva sekarang. Yang aku tahu, setelah dia menjual semua harta ayahnya, dia menikah dengan senior di kampusnya di KUA setempat." Setelah itu, Satya berencana ke KUA untuk mencari informasi tentang suami Eva. Satya kembali ke apartemennya. Anak buah Satya mendapatkan nomor handphone Eva. Dilihat dari track recordnya, nomor HP itu terakhir aktif di Tower Varanasi tanggal 13 April 2020. Artinya, seseorang mengaktifkan kembali nomor Eva setelah 7 bulan kematiannya. Nomor HP itu kemudian di-save oleh Satya. DP WhatsApp-nya bergambar Tower Varanasi dan status yang bertuliskan, "Awal yang baru sering diartikan sebagai akhir yang menyakitkan."
Meda bertemu dan mengobrol dengan Zara di pinggir danau. Meda bercerita tentang mimpi buruknya mengenai kulkas. Zara mengatakan, kulkas itu mempunyai hubungan yang kuat dengan masa lalu Eva. Eva ingin meminta tolong kepadamu, karena bagi Eva, hanya kaulah yang bisa menolongnya. Meda bertanya kepada Zara, lalu bagaimana aku bisa menolong Eva yang bahkan tidak aku kenali? Zara menjawab, Meda, setiap ruh yang meninggalkan dunia ini pasti meninggalkan rahasia yang tak terungkap. Kau harus mencari tahu tentang kematian Eva. Pasti ada misteri yang belum terjawab tentang kematian Eva. Meda mulai melakukan penelusuran. Meda menelpon pemilik kontrakan dan bertanya di mana ia membeli kulkas itu. Pemilik kontrakan mengatakan ia membeli kulkas itu di toko elektronik bekas. Sore hari, Meda pergi ke toko elektronik bekas. Meda bertanya dengan pemilik toko di mana ia mendapatkan kulkas itu. Pemilik toko elektronik bekas itu menjawab tidak tahu. Meda mencari nama Eva Maria di halaman Facebook. Ternyata Eva Maria mutualan dengan Harita. Meda menelpon Harita dan bertanya tentang hal ini. Harita menjawab, aku kenal dengan Eva. Dia adalah salah satu klienku. Aku pernah menangani kasus perceraiannya. Mantan suaminya adalah Darsan, yang tidak lain adalah bos kamu. Meda sedikit kaget mendengar hal itu. Meda lalu berbincang dengan temannya di kantor. Temannya mengatakan, dahulu Pak Darsan menikah dengan juniornya lalu bercerai. Kemudian Pak Darsan menikahi Rosni, anak dari pemilik stasiun televisi ini. Dan sekarang Pak Darsan menjadi direktur perusahaan. Aku tidak kenal dengan mantan istrinya, tetapi mantan istri Pak Darsan bekerja bersama temanku. Jika kau mau, kita bisa minta info dari temanku itu. Satya pergi ke KUA dan mendapatkan informasi tentang pernikahan dan perceraian Eva dengan mantan suaminya bernama Darsan. Satya langsung mendatangi rumah Darsan. Darsan menceritakan semuanya kepada Satya. Darsan mengatakan, Eva adalah juniorku di kampus. Aku menikah dengan Eva. Aku dan Eva lalu tinggal di rumah kontrakan di belakang rumah sakit. Beberapa bulan kemudian, ayah Eva memberikannya warisan 5 miliar rupiah kepada Eva berupa surat tanah dan emas. Aku meminjam uang itu kepada Eva untuk membuat sebuah proyek film. Seiring berjalannya waktu, aku dan Eva tidak sejalan. Eva menggugatku cerai. Eva meminta uang 5 miliarnya kembali, sedangkan aku tidak mempunyai uang sebanyak itu. Aku lalu ditolong ayah Rosni yang tidak lain adalah pemilik stasiun televisi itu, sekaligus mertuaku sekarang. Ia meminjamiku uang untuk mengembalikan uang Eva. Setelah aku resmi bercerai dengan Eva, aku lalu menikah dengan Rosni. Sejak itu, aku tidak tahu kabar Eva lagi. Yang aku tahu, ia ingin melakukan perjalanan ritual agama. Setelah menceritakan semuanya, Satya lalu memberitahu Darsan bahwa Eva sudah meninggal. Darsan kaget mendengar hal itu. Besok pagi, Satya ditelepon dokter ahli gigi Chennai. Ia mengatakan polisi Tamil Nadu menemukan kresek sampah yang berisi kerangka tangan manusia pada tahun lalu di desa kecil di desa Tokkalai, Provinsi Tamil Nadu. Mungkin itu bisa membantu penyelidikanmu. Satya senang mendengar penemuan ini. Satya bertemu dengan polisi Tamil Nadu untuk melihat laporan penemuan kerangka tangan di dalam kresek sampah. Ternyata di tangan itu juga terdapat rambut. Satya yakin rambut ini adalah rambut pembunuh. Setelah dikonfirmasi tes DNA, ternyata benar. Kerangka tangan dan tengkorak itu cocok adalah milik Eva Maria. Meda bertemu dengan Harita untuk mencari informasi lebih banyak mengenai Eva. Harita mengatakan Eva adalah orang yang mudah depresi. Eva ingin melakukan perjalanan spiritual. Meda yakin terjadi sesuatu yang buruk kepada Eva. Meda dan teman kantornya mendatangi kantor tempat Eva bekerja dahulu. Mereka berdua mengobrol dengan salah satu teman kerja Eva dahulu. Ia mengatakan, Eva dahulu tinggal di hostel Saki. Terakhir aku mengirim WhatsApp kepadanya untuk mengundangnya ke pernikahanku, tetapi ia membalas WhatsAppku dan mengatakan tidak bisa hadir karena sedang melakukan perjalanan ritual agama. Aku mengirim WhatsApp pada Januari 2020. Meda mencari tahu alamat rumah Eva dan pergi ke sana. Meda juga pergi ke hostel Saki. Satya bertemu dengan pemilik kontrakan yang ditempati Eva dan Darsan dahulu. Pemilik kontrakan itu memberikan barang-barang Eva yang tidak Eva ambil. Satya melihat barang-barang itu adalah kenangan saat Eva dan Darsan masih saling mencintai. Pemilik kontrakan itu mengatakan, Pak Satya, malam itu hujan deras, tepatnya bulan September 2019. Aku melihat Eva di dalam mobil bersama seorang wanita. Aku mencoba memanggilnya tetapi Eva tidak mendengarku. Satya yakin wanita yang bersama Eva itulah pelakunya. Satya langsung menuju lab forensik untuk meminta dokter forensik memeriksa lebih lanjut rambut yang diduga milik pelaku. Dokter forensik langsung melakukan tes dan ternyata benar, rambut itu adalah rambut milik seorang wanita. Satya pergi ke hostel Saki. Pemilik hostel itu mengatakan, Eva pernah tinggal di sini Pak, dan beberapa waktu kemudian Eva mendadak pamit untuk meninggalkan hostel ini. Terakhir WhatsAppnya dia mengatakan kepadaku kalau dia akan melakukan perjalanan ritual agama. Dia meninggalkan tasnya di sini. Lalu tak lama kemudian teman wanitanya mengambil tas itu. Tapi aku lupa siapa teman wanitanya Eva.
Satya lalu kembali pulang. Sebelum pulang, pemilik hostel mengatakan, "Pak Satya, sebelum Bapak kesini, ada seorang wanita juga yang mencari tahu tentang Eva." Satya membalas, "Kalau nanti ibu sudah ingat siapa teman Eva yang mengambil tas Eva dan siapa wanita yang mencari tahu tentang Eva, nanti kasih tahu saya sesegera mungkin." Pemilik hostel menjawab, "Baik Pak." Satya kembali ke kantor polisi dan mengecek Facebook Eva. Postingan Facebook terakhir Eva tercatat pada bulan April 2020 dan ternyata di sana ada foto orang-orang yang sedang membagikan masker. Satya langsung mendapatkan petunjuk penting. Satya lalu melakukan rapat dengan anak buahnya dan memberitahukan hal ini. Satya mengatakan di postingan terakhir Eva ada foto di Varanasi, Provinsi Uttar Pradesh yang memperlihatkan beberapa orang membagikan masker. Karena bulan April 2019 adalah pertama diberlakukan lockdown di Provinsi Uttar Pradesh dan saat itu terdeteksi terakhir nomor handphone Eva aktif. Artinya, selama 7 bulan pasca membunuh Eva, pelaku menggunakan handphone Eva agar seakan-akan semuanya baik-baik saja dan meyakinkan semua orang bahwa Eva masih hidup dan sedang melakukan ritual agama. Dan mau tidak mau, pelaku harus kembali ke Provinsi Kerala. Padahal saat itu terjadi lockdown. Orang-orang luar kota yang bepergian naik bis menuju Provinsi Kerala dicatat datanya. Satya langsung memerintahkan anak buahnya mencari data-data itu. Sore hari, Satya mendapatkan informasi bahwa di bis itu ada penumpang wanita bernama Eva dari kota Varanasi dengan tujuan kembali ke Provinsi Kerala. Dan ternyata nama paman Satya ada di bis itu juga. Satya langsung pergi menemui pamannya. Pamannya mengatakan, "Iya benar Satya, aku saat itu melakukan perjalanan ritual agama ke kota Varanasi. Dan karena diberlakukannya lockdown, kami yang berasal dari Provinsi Kerala naik di satu bis yang sama. Dan wanita yang duduk di sebelahku adalah Eva." Satya lalu menunjukkan foto Eva kepada sang paman, tetapi sang paman mengatakan, "Bukan Eva itu yang duduk di sebelahku, karena beberapa minggu lalu aku bertemu lagi dengan Eva, tetapi aku lupa penampakan Eva bagaimana." Satya mendesak agar sang paman mengingat kembali penampakan Eva, karena hal itu sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku pembunuh Eva. Satya lalu memberi pamannya sejumlah uang. Besok pagi, Satya diberi foto pelaku oleh dokter forensik. Satya membawa seluruh data yang sudah ia temukan dan melakukan presentasi di depan Kapolsek dan seluruh anak buahnya. Satya mengatakan korban bernama Eva Maria. Ia dibunuh dengan cara dimutilasi pada bulan September 2019. Tubuh Eva kemudian ditemukan di berbagai provinsi. Pelaku adalah wanita pembunuh berdarah dingin. Pembunuhnya masih hidup dan ada di sekitar kita. Motif pelaku sederhana, yaitu uang. Eva mempunyai banyak aset berupa tanah dan emas. Saat pelaku tahu Eva tidak mempunyai keluarga, pelaku berencana membunuh Eva. Selain uang, pelaku juga mengambil data diri Eva untuk menghilangkan jejak. Pelaku memakai nama Eva dan membalas WhatsApp teman-teman Eva dan memberitahu semua orang kalau ia sedang melakukan perjalanan ritual agama. Rumah Eva yang dijual pelaku dibeli oleh seseorang. Data jual beli mereka dicatat di kantor properti. Terlihat di sana foto Eva bukan foto Eva asli, tetapi foto pelaku. Pelaku hanya menggunakan nama Eva. Sampai saat ini, yang saya punya hanyalah foto. Saya belum tahu nama asli pelaku, tetapi saya terus mencarinya. Karena kalau kita sebarkan foto pelaku, nanti pelaku akan kabur melarikan diri. Pak Kapolsek, beri aku waktu 72 jam dan aku berjanji akan menangkap pelaku. 72 hours. Give me 72 hours and we'll have this case cracked. Satya terus melakukan pengejaran, namun tiba-tiba pemilik hostel menelpon dan mengatakan, "Pak Satya, wanita yang mencari info tentang Eva sekarang ada di TV, Pak." Satya terkejut mendengar hal itu. Ternyata Meda lah yang mencari tahu info tentang Eva. Satya langsung bertemu dengan Meda di sebuah kafe. Meda menceritakan awal mula ia mencari tahu tentang Eva. Tetapi Satya justru tertawa dan tidak percaya dengan hal-hal gaib yang Meda ceritakan. Meda juga mengatakan ia tahu semua tentang Eva karena diberitahu oleh temannya seorang pengacara bernama Harita. Di tengah obrolan, Satya ditelepon pamannya. Pamannya mengatakan bahwa ia sudah ingat bagaimana penampakan wanita bernama Eva yang ia temui beberapa waktu lalu. Pamannya mengatakan, "Aku bertemu dengan Eva beberapa waktu lalu di depan pengadilan. Eva memakai baju hakim." Satya tahu siapa wanita itu. Satya langsung menelpon anak buahnya untuk datang ke kafe Satya dan bersiap melakukan penangkapan. Satya lalu duduk kembali dan menunjukkan foto pelaku kepada Meda. Satya mengatakan, "Meda, wanita inilah pelakunya." Meda kaget melihat foto itu. Idan. Foto wanita yang ditunjukkan Satya kepada Meda adalah foto Harita. Ceder. Ternyata Harita lah pelaku pembunuhan sadis terhadap Eva.
Meda lalu menelepon Harita agar mendatangi rumahnya. Satya, Meda, dan kepolisian pergi ke rumah Meda untuk melakukan penangkapan kepada Harita. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan sadis terhadap Eva. Dahulu, Eva bercerai dengan Darsan. Harita yang mengurus semua hal tentang perceraian itu, mulai dari surat cerai, harta warisan, dan lain-lain. Setelah perceraiannya itu, Eva depresi dan berniat melakukan perjalanan ritual agama. Eva adalah janda yang memiliki harta melimpah peninggalan warisan ayahnya. Harita saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan karena harus melunasi proyek perumahan peninggalan ayah Harita. Mengetahui Eva memiliki harta yang melimpah, Harita berniat membunuh Eva. Malam itu hujan deras. Harita mengambil tas Eva di hostel Saki. Harita dan Eva bertemu dengan pemilik kontrakan di lampu merah, tetapi Harita tidak mendengar. Harita mengajak Eva pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri. Saat Eva lengah, Harita langsung mencekik Eva hingga tewas. Setelah itu, Harita menyiapkan gergaji mesin untuk memutilasi tubuh Eva. Harita lalu menyeret tubuh Eva ke dalam kamar mandi. Harita langsung memutilasi tubuh Eva dengan gergaji mesin. Setelah selesai, Harita memasukkan bagian-bagian tubuh Eva ke dalam kresek dan disimpan di dalam kulkas. Harita lalu mandi untuk membersihkan darah di sekujur tubuhnya. Setelah selesai mandi, Harita memasukkan bagian-bagian tubuh Eva ke dalam mobil dan membuangnya ke tempat-tempat sepi di berbagai provinsi. Mulai dari danau di Provinsi Kerala, hutan di desa Tukkalai Provinsi Tamil Nadu, dan lain-lain. Setelah itu, Harita mengganti foto Eva di KTP dengan fotonya untuk memuluskan rencananya menjual semua aset Eva. Harita tidak mengganti biodata Eva, ia hanya mengganti fotonya saja. Lalu, Harita menggunakan WhatsApp Eva dan mengirim pesan secara random ke beberapa teman Eva agar Eva terlihat masih hidup. Harita lalu pergi ke kota Varanasi agar seakan-akan Eva terlihat sedang melakukan perjalanan ritual agama. Setelah Harita memfoto-foto dan mengupload ke Facebook, Harita lalu membuang HP Eva. Karena lockdown, orang Kerala yang berada di kota Varanasi naik bis khusus menuju Provinsi Kerala. Di dalam bis itu, Eva duduk bersama paman Satya. Saat Satya, Meda, dan seluruh kepolisian mengejar Harita, Harita sudah lebih dulu tiba di rumah Meda. Harita nyelonong masuk ke dalam rumah Meda karena sudah kenal dekat dengan Meda. Tiba-tiba, lampu mati. Di sana, Harita kaget melihat kulkas yang ia miliki dahulu. Kulkas itu terus bergoyang. Kulkas itu ada tempat ia menyimpan bagian tubuh Eva. Kulkas itu lalu mengeluarkan darah. Harita mulai ketakutan. Saat Harita membuka kulkas itu, Harita kaget karena ada banyak kresek berisi bagian tubuh Eva. Tiba-tiba kulkas itu meledak dan membuat Harita tewas di tempat. Besok pagi, media dan kepolisian memadati rumah Eva. Harita dinyatakan tewas akibat ledakan kulkas. Meda mengatakan kepada Satya, "Pak Satya, apakah sekarang kau percaya dengan cerita gaib yang aku ceritakan kemarin?" Satya menjawab, "Kasus ini adalah tentang logika dan iman. Bu Meda, saya adalah seorang polisi. Saya harus berpikir logis dalam memecahkan sebuah kasus." Habis. Apa pesan dari film ini? Harta adalah elemen penting dalam kehidupan ini, tetapi bukan berarti harta adalah yang terpenting. Carilah harta dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang buruk, apalagi dengan membunuh orang lain. Jangan sampai harta membuat kita menjadi orang yang serakah, karena keserakahan akan berakhir buruk bagi kehidupan kita. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.